Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wa intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-9 daripada kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran ini. Setelah yang lalu kita menyelesaikan tentang hal-hal berkaitan tentang i'rab, terus apa lagi tuan, hifdzul Quran minal laham. Sekarang kita akan masuk di antara pembahasan yang paling penting di antara ulumul Quran ini, yang saya kira banyak sekali kesesatan dan kesalahan di dalam akidah itu terpulang di dalam mabhas ini. Di dalam mabhas ini namanya mabhasul apa? Muhkam wal mutasyabih. Muhkam wal mutasyabih. Banyak sekali para ulama itu sudah banyak para ulama, banyak itu masalah bab ini tuh dihati-hatikan, sangat dihati-hatikan, karena saya kira Wahabi atau orang-orang yang mengikuti Ibn Taimiyah, dan bahkan bukan hanya di situ, sampai di dalam orang-orang liberal itu serang Al-Quran dari perspektif ini, al-muhkam wal mutasyabih. Karena itu saya ingin mengasingkan muhadharah ini secara sikit panjang, tapi tak panjang-panjang sangat pun ya. Sangat pun. Insya Allah kira-kira bulan 11 saya akan buat daurah di dalam masalah muhkam wal mutasyabih ini dengan APT, Akademi Pemikiran Turas, bawah Syekh Fatih, menggunakan kitab ini, Bayanu Qawaidul Quran fil Muhkam wal Mutasyabih, karangan guru saya, Syekh Abdul Latif Foda. Karena memang mabhas ini ada kena-mengena dan sangat erat hubungannya dengan apa? Dengan pasal akidah, inilah sedikit tentang muhkam wal mutasyabih. Yani Wahabi banyak tersilap di sini. Dan kenapa sih ada muhkam wal mutasyabih? Muhkam itu yang jelas ya. Mutasyabih itu yang maknanya tak tampak lagi. Secara teori secara global semacam itu. Muhkam adalah sebuah ayat yang maknanya itu jelas. Mutasyabih adalah ayat yang maknanya tak jelas. Bagaimana makna tak jelas? Makna tak jelas itu satu lafaz mempunyai banyak makna. Lah, kita tidak tahu mana makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita, Allah tahu yang diinginkan mana. Akan tetapi Allah memberi kita sebuah kaidah. Kalau Anda nak tahu makna mutasyabih, caranya kembalikanlah mutasyabih itu kepada muhkam. Kepada muhkam. Maknanya muhkam ini sebagai dictionary, sebagai kamus untuk mengetahui apa itu makna mutasyabih. Apa itu makna mutasyabih? Karena itu dikatakan muhkam itu adalah ummul kitab. Apa itu ummul kitab, Ustaz Umar? Ummul kitab maknanya adalah induk. Makna induk adalah yang dikembalikan kepadanya ketika ada problem. Inilah sedikit tentang muhkam dan mutasyabih. Dan ini memang sebuah mabhas yang menurut saya sedikit problem. Ini yakni sedikit problem. Dan memang Allah Subhanahu wa taala itu membuat Al-Quran itu apa ya? Kenapa kok di Quran itu ada muhkam dan mutasyabih? Kenapa kok Allah itu tak sebut muhkam semua aja? Selesaikan masalah, akan settle kan? Tak akan ada yang namanya Wahabi, liberal, wala Mu'tazilah, semua tak akan ada. Ya, ini maknanya Quran itu jelas. Ada beberapa liberaliun di dalam kitabnya Syekh Said Foda, Bayanu Qawaidul Quran fil Muhkam wal Mutasyabih, itu sebutkan, beliau menukil beberapa liberaliun itu macam nak serang Quran dari perspektif itu. Kenapa kok ada mutasyabih dalam Quran? Kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana, niscaya Quran itu semuanya akan apa? Akan perfect. Akan perfect. Mana perfect di sini adalah muhkam. Dijawab oleh Syekh Said, tak. Memang Allah buat semacam ini, Allah sengaja buat seperti ini. Kenapa? Karena apa ya? Quran ini bukan hanya untuk penjelasan. Tak. Banyak orang itu salah mengartikan Al-Quran, bahwasanya Quran itu pure untuk penjelasan. Tak, Quran itu ujian.
untuk ujian. Ya, engkau percaya tak? Anda kira Rasul itu hanya penolong je? Tak, Rasul itu penguji tau. Maknanya kalau Anda ikut, Anda apa namanya? Bahagia. Anda tak ikut, Anda masuk neraka. Rasul itu ibtila, ujian. Quran adalah ibtila. Yakni Allah meletakkan Quran itu muhkam wal mutasyabih untuk uji manusia. So, aku letak ini mutasyabih, ini muhkam. Dan aku beritahu caranya bagaimana selesaikan problem mutasyabih ini. Dengan cara engkau kembalikan ke muhkam. Engkau yang ikut, pas exam, lulus ujian. Yang tak ikut, tak lulus ujian. Dengan cara muhkam dan mutasyabih ini adalah cara terbaik bagaimana Allah mengetahui ini adalah cara terbaik untuk uji manusia. Untuk uji manusia. Yang berhasil masuk surga, yang tak berhasil masuk neraka. Inilah beberapa hikmah yang tadi disebutkan di dalam kitab ini. Kenapa ada muhkam wal mutasyabih. Oke, sekarang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhkam wal mutasyabih. Ini hanya sedikit ya. Kalau Anda nak lebih detail lagi, nanti insya Allah ikut saya punya daurah di bulan 11 insya Allah. Bulan 11 saya akan ada daurah 2 kitab. Salah satunya adalah Bayanu Qawaidil Quran fil Muhkam wal Mutasyabih, karangan guru saya Syekh Abdul Latif Foda, insya Allah. Al-Muhkam wal Mutasyabih, qala ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Apa ayatnya secara lengkap Ustaz Umar? Wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ini adalah ayat yang apa namanya? Ini adalah ayat yang lengkap di dalam masalah apa? Muhkam wal mutasyabih. So, tengok, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Huwallazi, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu sebuah kitab yang daripada kitab itu ada yang namanya muhkamat. Yang mana muhkamat itu dia itu adalah ummul kitab. Itu adalah induk. Makna induk itu ketika ada problem kembali ke sana. Memang induk kan macam itu kan. Emak itu apa? Kenapa dikatakan emak itu emak? Kenapa? Karena kalau ada apa kita kembali ke emak kan? Ke emak kita ada kembali apa-apa. Wa ukharu mutasyabihat. Dan daripada ayat-ayat dalam Al-Quran itu namanya apa? Mutasyabihat. Oke, sekarang Syed Muhammad akan mulai untuk mendefinisikan apa namanya muhkam wal mutasyabih. Wa fil mas'alati aqwalun asyaruha wa asahuha al-qawlu bin kisamil Qur'an ila muhkamin wa mutasyabih lil ayah al-musaddar biha, yakni dibilang di dalam masalah ini ada beberapa pendapat, tapi yang paling famous, yang paling terkenal bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada dua ayat. Satunya ada dua macam ayat. Namanya satunya ayat muhkam, satunya ayat apa? Mutasyabih. Wa qad ikhtulifa fi ta'yinil muhkam wal mutasyabih ala aqwal. Akan tetapi definisi daripada muhkam wal mutasyabih ini banyak sekali yang khilaf. Oke, sekarang kita tengok asyharuha wa aqrabuha wa asahhuha. Dibilang di antara semua definisi itu yang paling famous dan yang paling dekat kepada kebenaran ialah pendapat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-muhkamat nasikhuhu. Namanya ayat muhkamat itu yang menasikh, yang halal, yang haram, yang menjelaskan tentang halal, haram, tentang hudud, apa-apa yang wajib, apa namanya tentang hudud itu maknanya hukuman-hukuman, wal faraid yang wajib-wajib menjelaskan tentang puasa, tentang sholat, wa ma yu'manu bihi wa yu'malu bihi, dan menjelaskan ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa yang diimani dan apa yang diamalkan. Itu semuanya apa adalah apa namanya? Muhkam. Terus mutasyabihat itu apa? Boleh hantami apa? Saya kalau mengajar kena minum teh sedikit. Wal mutasyabihat mansukhuhu. Mutasyabihat adalah apa? Mansukhuhu. Yang dinasakh, yang dihapus. Muhkam yang menghapus. Mutasyabih yang dihapus. Wa muqaddamuhu wa muakharuhu. Nanti saya kejap lagi setelah bab ini adalah bab muqaddam wal muakhar. Jadi lafaz itu di awal dan di akhir kan. Nanti akan saya jelaskan kejap lagi. Wa amsaluhu, beberapa
Amsal, peribahasa macam kepala batu. Apa tuh kepala batu itu? Itu kan peribahasa aja kan? Peribahasa aja. Maknanya ada maknanya. Bukan maknanya kepala saya adalah batu, bukan makna itu. Ini jelas bukan batu, tapi orang dikatakan kepala batu itu maknanya keras kepala. Wa aksamuhu wa ma yu'manu bihi wa la yu'malu bihi, dan di antara mutasyabih adalah yang diimani walaupun tidak diamalkan. Yang diimani tapi tidak diamalkan. Wa qila al-muhkam makana ma'qulal makna wal mutasyabih bi khilafi. Ada yang mengatakan pendapat muhkam adalah ma'qulul makna, yang maknanya itu apa? Bisa difahami. Namanya apa? Muhkam. Yang bisa difahami itu namanya apa? Muhkam. Yang tidak difahami itu namanya apa? Mutasyabih. Wa yadkhulu fi hadza ayatus sifat. Oke. Menurut definisi kedua, yakni dikatakan muhkam itu adalah yang maknanya itu bisa difahami. Mutasyabih yang maknanya tidak bisa difahami. Masuk di dalam definisi ini adalah ayatus sifat. Ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Loh, kita kan tidak mengetahui hakikat sifatnya Allah kan? Karena itu sifat hakikat tentang sifatnya Allah itu adalah ayatul apa? Mutasyabihat. Kal istiwa diantaranya loh ya. Istiwa. Istiwa ini adalah sifatnya Allah. Tapi bukan sifatun dzatiyah menurut ahli sunnah, tapi sifatul fi'il. Sifatul apa? Fi'il. Kal istiwa'i wal maji'i wal wajhi wal yad ila akhirih. Tengok. Ini dikoh ibarah daripada Said Muhammad bin Alawi al-Maliki, bahwasanya kata-kata istiwa, maji itu datang, yang namanya datang kan dari tempat ke tempat yang lain. Boleh dikatakan apa? Datang. Wal wajah, tangan, dan selain-selainnya. Di sini kalamnya Sayyid Muhammad bisa Anda takwilkan menjadi dua. Yang pertama adalah bahwasanya hal-hal semacam ini adalah sifatul af'al, sifat al-Asy'ari. Bahwasanya al-yadu sifatun, seperti kudroh. Sifatul ma'ani. Sifatul apa? Sifatul makna. Kalau Mujassimah mengatakan ini adalah sifatul jarihah. Maknanya ain wajah itu adalah wajah seperti ini. Cuma memang wajahnya Tuhan tak semacam wajah kita. Tapi memang Allah itu punya wajah. Menurut siapa? Mujassimah. Nah, sifat di sini mempunyai dua makna. Ahli sunnah, kalau kita nak takwilkan kalamnya Sayyid Muhammad, sifat di sini adalah sifatul makna, dan itu adalah pendapat dhaif menurut mazhab Imam Asy'ari, atau sifatul fi'il. Maknanya perkara-perkara ini adalah perbuatan Allah, dan dia adalah hadis. Wa yadkhulu fihi aidan al-huruful muqatta'ah fi awailis suwar. Dan di antara masuk di dalam definisi apa? Definisi mutasyabih adalah al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang awal-awal di Quran itu alif lam mim. Itu maknanya apa? Kan tidak tahu maknanya kan? Selama Anda tidak tahu maknanya itu masuk di dalam kategori apa? Mutasyabih. Mithlu alif lam mim wa alif lam mim shad wa alif lam ra wa alif lam mim ra wa kaf ha ya ain shad wa ta sin min wa ta sin wa yasin wa hamim ain sin qaf. Semuanya ini adalah awailus awailus suwar, dan tidak diketahui apa maknanya. Oke, hukmul mutasyabih. Ukhtulifa halil mutasyabih mimma yumkinul ittila ala ilmihi aw la ya'lamuhu illallah. Banyak yang khilaf bahwasanya ayat mutasyabih ini bisa tidak diketahui oleh manusia, atau hanya ilmu tentang mutasyabih ini dimonopoli oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada yang mengetahui kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua itu khilafnya di dalam bagaimana cara Anda mengi'rab. Itu kan masalah i'rab di awal-awal kan. Mengi'rab ayat. Apa? Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm yaquluna. Kata-kata wawu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Wawunya ini wawu apa? Benar. Apakah dia itu wawul ibtida? Atau dia itu wawul atof? Berbeza, Yusuf.
Kalau Anda baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Yang mengetahui mutasyabih, tidak ada yang mengetahui mutasyabih kecuali Allah warrasikhuna fil ilm. Tengok. Yang tidak ada yang mengetahui mutasyabih kecuali Allah dan orang-orang yang mempunyai ilmu yang sangat kuat. Rasikh ini maknanya apa ya? Kalau Anda berdiri kemudian tegak, ada badai tak tergoncang, itu namanya rasikh. Jadi dasarnya itu kuat. Maknanya yang mengetahui mutasyabih hanya Allah dan orang yang mempunyai ilmu sangat kuat. Itu kalau kita tafsirkan bahwasanya wawunya wawul atof. Yakulun itu hal. Jadi orang-orang mutasyabih, orang-orang yang rasikhun fil ilm ini mengetahui takwilnya, cuma mereka mengatakan amanna bihi kullun min indillah. Kalau kita katakan wawunya itu adalah wawul ibtida, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik. Yang mengetahui hanya Allah. Adapun orang-orang yang mempunyai kaki yang kuat, mempunyai dasar yang kuat, ilmu yang banyak, mereka pun mengatakan aman nabihi. Beza. Yang pertama, rasikhuna fil ilm mengetahui mutasyabih. Yang kedua, orang yang rasikhun fil ilm pun tak mengetahuinya. Tengok. Apalagi yang tidak rasikh. Disinilah hal-hal yang akan ada khilaf di sini. Akan ada khilaf. Syekh Said kelihatannya wallahu alam di di kitabnya ini beliau yamil condong kepada bahwasanya mutasyabih ini bisa diketahui dengan cara dikembalikan kepada muhkam. Jadi pengembalian mutasyabih kepada muhkam adalah cara yang benar. Ketika Anda tidak mengembalikan makna mutasyabih, kan mutasyabih ini ayat yang mempunyai banyak makna. Karena dia banyak makna, tidak bisa diketahui mana makna yang diinginkan oleh Allah tanpa Anda mengembalikan ke mutasyabih. Jadi makna mutasyabih tanpa Anda mengembalikan ke muhkam. Tanpa Anda mengembalikan ke muhkam, ta'yin atau spesifikasi apa yang diinginkan Allah, Anda tidak akan tahu. Lah, ketika Anda mengembalikan mutasyabih ke muhkam, Anda akan bisa mengetahui apa? Mengetahui makna mutasyabih ini. Lah, ketika Anda mengembalikan mutasyabih ke muhkam, disitulah ada yang namanya thariqatu ta'wil. Thariqatu apa? Ta'wil. Ta'wil anta tu'awil. Tu'awil maknanya Anda ingin mengetahui apa yang Allah inginkan daripada makna. Bagi orang yang mengatakan wawunya itu wawul ibtida, maka thariqatu ta'wil itu tak kuat, tapi thariqatu tafwid. Kenapa? Tafwid. Cuma gara-gara wawunya itu wawul atof atau ibtida, terbinalah dua thariqah yang sangat kuat di dalam mazhab Asy'ari. Satunya thariqatu ta'wil, karena dengan ta'wil kita mengetahui makna ayat ini secara spesifik. Dengan cara apa? Mengembalikan ayat ini ke ayat yang ke muhkam. Atau kita menjadikan wawu ini adalah wawul ibtida, kemudian kita beriman kepada ayat ini, ya sudah, ini apa yang Allah katakan, ini adalah istiwa, tapi kita nafikan istiwa itu yang ada dengan hawadits, yang ada sifatun naqs. Apa istiwa itu? Jangan istiwa itu Anda katakan seperti yang dikatakan oleh Wahabi. Makna tafwid di sini kita setuju, kita meyakini bahwasanya Allah itu bersemayam. Apa itu bersemayam? Macam ini bersemayam nih. Ini bersemayam. Artinya duduk. Cuma caranya duduk macam mana? Saya tak tahu, kan duduk kan banyak kan. Macam ini duduk. Macam apa lagi? Macam ini juga duduk. Macam ini juga duduk. Lah, Allah itu yang macam mana? Itu namanya apa ya kalau saya kira ya? Itu bukan tafwid. Itu bukan tafwid. Ahli sunnah tak macam itu. Kami yakin bahwasanya istiwa itu sabitun lillah. Maknanya apa? Kami tak tahu. Cuma confirm istiwa itu
bukan sesuatu yang mengurangkan derajat uluhiyah. Ma'an nafi naqas. Tapi apa itu? Saya tak tahu. Jadi di dalam thariqatut tafwid, Tuan Azmi, ada semacam penafian persamaan Allah dengan makhluknya. Tapi tidak ada spesifikasi apa asal makna istiwa. Di dalam thariqatut takwil, Anda mengetahui secara spesifik makna istiwa. Tengok. Loh, memang di dalam thariqatut takwil ini Anda kena mengetahui makna yang spesifik dengan cara Anda mengembalikan makna istiwa ini ke ayat-ayat yang muhkam. Karena itu, tengok ya, karena dikembalikan ke ayat-ayat yang muhkam, dan ayat-ayat yang muhkam ini banyak, para ulama berbeza pendapat, dikembalikan ke ayat muhkam yang mana? Faham anda, Tuan Azmi? Dikembalikan ke ayat muhkam yang mana? Karena perbezaan pengembalian kemana ayat muhkam yang dikembalikan, disitulah ada perbezaan tentang spesifikasi secara persisi. Apa makna istiwa ini? Sebagian mengatakan istaula. Syekh Said, guru saya, mengatakan istawa ay kammalat tadbir. Kammala. Istawa ay atamma wa kammala. Tengok. Apapun yang mereka sampai ke dalam makna ini, mereka meyakini bahwasanya yang kami sampai adalah yang benar. Dan semua makna yang kami sampai ini tidak menjadikan Allah itu sama seperti apa? Makhluk. Sama seperti makhluk. Dan memang di dalam thariqatut takwil ini ada potensi untuk salah, Tuan Azmi. Ada potensi untuk salah. Lah, karena ada potensi untuk salah dan urusannya itu tentang sifatnya Allah, banyak para ulama itu tak nak ikut takwil. Tak nak ikut takwil. Mereka takut, karena mereka takut para ulama mutaqaddimin itu lebih setuju dengan thariqatut tafwid. Mutaakhirin lebih setuju dengan thariqatut apa? Takwil. Kenapa? Karena ada orang-orang macam Wahabi itu. Kenapa? Karena kalau kita guna thariqatut tafwid, kita tak akan boleh jawab Wahabi. Ketika mereka cakap wajah, yad, lanak lamuha, itu tak akan boleh untuk menjawab. Karena kalau tidak ada firaq Islam yang dolah, niscaya thariqatut tafwid itu lebih dipakai. Akan tetapi karena banyak orang-orang itu buat gaduh, para ulama daqqaqu wa ghasu wa ta'ammaku di dalam hadhil masalah, dan mereka menemukan makna-makna yang spesifik dan benar dengan cara apa? Kembalikan ke muhkam. Tengok. Thariqah ini namanya thariqatut takwil, dan ini adalah thariqah yang benar di dalam cara deal dengan mutasyabih dan muhkam. Wahabi sebaliknya buat. Bagaimana sebaliknya? Muhkam ini dijadikan induk. Jadi mutasyabih dijadikan induk. Muhkam dikembalikan ke mutasyabih. Disitulah yang namanya zayg itu ada problem. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka mengikuti mutasyabih. Bagaimana mereka mengikuti mutasyabih? Dengan cara mereka menjadikan mutasyabih itu induk. Apa? Ma tasyabaha minhu ibtigha. Aywa. Kejap lagi, ibtigha itu sebab kenapa mereka buat itu. Tapi apa thariqah yang madmumah di dalam takwil itu? Thariqah yang madmumah di dalam takwil, Anda jadikan mutasyabih itu dan muhkam itu roji'un ila mutasyabih. Itu salah caranya. Jadi ketika Anda tengok wajah waliyat, Anda jadikan wajah waliyat ini asal. Kemudian ayat-ayat yang lain kena sesuai dengan fahaman wajah waliyat. Itu cara yang salah. Allah menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang mutasyabih seperti wajah, yad, istawa, itu semuanya Anda kena kembalikan ke muhkamat. Kalau Anda buat macam itu, Anda selamat. Kalau tidak, Anda akan masuk ke qoulihi ta'ala fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al fitnah.
Kenapa mereka buat macam itu? Ibtigha al-fitnah, nak buat gaduh aja. Loh, beberapa orang memang hidupnya itu nak buat gaduh. Kalau tak ada gaduh, tak suka. Macam tak seru. Hidup ini tak seru kalau tak gaduh. Ada orang macam itu. Ibtigha al-fitnati wabtigha apa? Takwilih bihawa. Mereka memang nak coba cari-cari takwil yang sesuai dengan mereka. Itu aja. Loh, kalau Anda nak takwil itu bukan perkara yang jelek, tak apa. Tapi kalau Anda nak takwil, Anda kena ikut SOP. Jangan Anda takwil mengikuti hawa nafsu Anda. Mengikuti hawa nafsu itu bukan SOP. Coba Anda nak masuk Malaysia dengan hawa nafsu Anda, baru sampai di airport sudah dihalau. Tak boleh, ada SOP-nya. Anda nak masuk, Anda ada SOP. Anda nak takwil, ada SOP-nya. So, cuma gara-gara wawunya itu wawu apa? Satunya thariqatu tafwid, satunya thariqatu apa? Takwil. Ada thariqah yang ketiga, dan ini adalah thariqah yang dhaif indal Asy'ariyah. Dan wallahu a'lam, Sayyid Muhammad Asy'ari di dalam kitab ini ila tilkat thariqah. Apa itu? Dibilang itsbatul yad sifah. Dan itu yang diamik oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari di dalam kitabnya Al-Ibanah. Kitab akhirnya, Al-Ibanah fi usulid diyanah. Ketika beliau melihat banyak sekali orang itu terkena faham mujassimah, dan mereka itu banyak yang bodoh, akhirnya Imam Asy'ari itu berlembut dengan mereka dengan mengarang kitab Ibanah yang mengatakan yad memang ada, wajah memang ada, tapi dia bukan anggota tubuh. Tapi itu adalah apa? Sifat. Jadi ada sifat pada zat Allah namanya kudrah, ada sifat lain namanya apa? Yad. Faliyat sifatu makna, fal wajah sifatu makna. Ini adalah salah satu ruk di dalam Asy'ariyah. Yang dua mu'tamad thariqatul takwil wa tafwid, yang kedua adalah thariqatul itsbat. Itsbat di sini berbeda dengan ukhtulifa halil, yang dibilang ada dua pendapat. Mansya'uhuma al-ikhtilaf fi qawlihi war-rasikhuna fil ilm. Semua khilaf itu berbeda pendapat. Intinya adalah di dalam waw war-rasikhuna fil ilm. Hal huwa ma'tufun, wawunya ini wawul ataf. Kalau wawunya ini wawul ataf, maknanya war-rasikhunya ini adalah ma'tuf. Wa yaquluna halun au mubtada'un wa khabaruhu yaqulun. Atau rasikhun ini mubtada', maknanya wawunya adalah wawul ibtidak, wal wawu lil isti'naf. Isti'naf ini maknanya lil ibtidak, sama. Wa alal awwal ta'ifatun yasirah. Dibilang yang mengatakan bahwasanya wawunya ini wawul atof tak banyak, bukan jumhur. Minority. Minhum Mujahid, di antaranya Imam Mujahid, wa huwa riwayatun Ibni Abbas. Begitu pula riwayat daripada Ibn Abbas. Fa akhraja Ibnul Mundhir an tariqi Mujahid an Ibni Abbasin fi qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilm qala ana mimman ya'lamu ta'wilahu. Dibilang Ibn Abbas ketika membaca ayat ini war-rasikhuna fil ilm, Ibn Abbas kata apa? Wa ana mimman ya'lamu ta'wilahu. Karena Ibn Abbas didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhud ta'wil. Ibn Abbas mengatakan, dan aku adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang kuat. Maknanya aku pun mengetahui tentang apa? Mutasyabih. Wa ammal aktsarun, adapun pendapat majority daripada sahabat wa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan setelah mereka khususon ahli sunnah, dan bil khusus lagi ahli sunnah, fadhahabu ila tsani. Mereka lebih mengatakan bahwasanya wawunya ini adalah wawul ibtida. Wawul ibtida wa huwa ashahur riwayat an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Dan ini adalah riwayat yang paling apa? Kuat daripada Ibn Abbas. Qala al-Hafidz Suyuti wa yadullu li sihhati madzhabil aktsarin. Dibilang, dan di antara yang menunjukkan bahwasanya pendapat majoriti ulama itu adalah pendapat yang benar, ma akhrajahu Abdur Razzaq fi tafsirihi wal Hakim fi mustadrakihi an Ibni Abbasin annahu kana yaqra wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa yaqulur rasikhuna fil ilm aman nabi. Dibilang Abdur Razzaq di dalam tafsirnya dan Hakim di dalam mustadraknya meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahwasanya beliau itu ketika membaca ayat ini bukan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil ilm, tak macam itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa yaquluna wa yaqulul ar-rasikhuna fil ilm. Jadi
yakulnya itu sebelum rosih. Lah kalau yakulnya sebelum rosih, confirm wawunya ini bukan wawul atof, confirm. Karena kalau wawul atof fi'il ma'tuf alal isim maba yatlaq. Laisa lughatan fasihah. Laisa lughatan fasihah. Karena itu di dalam riwayat ini confirm makna wawunya adalah wawul ibtida. Dan riwayat ini walaupun bukan mutawatir, tapi dia adalah hadisul ahad, minimum bisa untuk dipakai untuk mentafsirkan yang mutawatir. Karena wawu di sini ada possibility dia itu atof, ada possibility dia itu ibtida. Minimum ada hadis ahad yang mentafsirkan makna wawu di sini adalah wawul ibtida. Fahadha yadullu ala annal wawu lil isti'naf. Lianna hadhihi riwayah wa in lam tathbut bihal qiraah fa aqallu darajatiha an takuna khabaran bi isnadin sahih turjuman Quran. Dibilang riwayat ini walaupun bukan Quran tapi minimum dia adalah sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada turjumanul Quran wa huwa Ibn Abbas. Fayuqaddamu kalamuhu fi dzalika ala man dunahu wa yu'addi. Maka pendapatnya Ibn Abbas dikedepankan di dalam pendapat selainnya karena memang Rasul mendoakan bahwasanya Ibn Abbas ini di antara orang-orang yang mengetahui takwil Al-Qur'an wa yu'ayyidu dzalika annal ayata dallat ala dhammi muttabi'il mutasyabih. Oke. Sayyid Muhammad juga menunjukkan dalil yang lain bahwasanya wawu ini adalah wawul ibtida. Kenapa? Karena lafaz setelahnya itu mencaci atau memarahi orang-orang yang mengikuti mutasyabih. Jadi macam antara ayat awal dan terakhir itu macam kalau wawunya itu wawul atof, macam tak sinkronis. Macam tak sinkronis. So, tengok ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Oke, titik. Yaquluna amanna bihi kullun min indillah. Terus tengok ayat apa namanya? Lafaz sebelumnya. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Jadi orang-orang yang di dalam hatinya itu ada zayg itu perkara yang tak baik, itu dia akan terus mengikuti mutasyabih. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah warrasikhuna fil ilm. Macam loh, kalau memang yang mengikuti mutasyabih itu orang yang tak baik, maknanya rasikhun fil ilm juga orang yang tak baik. Kenapa? Karena Allah mengatakan yang mengikuti ini adalah orang yang di hatinya itu ada problem. Karena itu Sayyid Muhammad mengatakan kalau seperti itu maknanya rasikhuna fil ilm ini yabtaghunal fitnah wa yabtaghuna ta'wilah. Karena itu Sayyid Muhammad mengatakan bahwasanya ini adalah dalil bahwasanya wawunya ini adalah wawul ibtida, bukan wawul atof. Wa yu'ayyidu dzalika annal ayata dallat ala dhammi muttabi'il mutasyabih wa wasafahum bizaygi wa ibtigha'il fitnah wa ala madhil ladzina fawwadul ilm ilallah. Dibilang, dan ayat ini juga mengatakan bahwasanya memuji orang yang menyerahkan ilmunya mutasyabih kepada Allah. Maknanya kalau semacam itu rasikhuna ikut cari mutasyabih, maknanya rasikhun tidak dipuji oleh Allah. Problem nanti ini maknanya akhirnya. Wasallamu ilaihi kama madahallahul mu'minina bil ghaib wa hakal Farra anna fi qiraati Ubay bin Ka'ab aidan wa yaqulur rasikhuna. Dibilang Farra pun mengatakan di dalam qiraat Ubay bin Ka'ab bukan wala ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun, tak macam itu. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah wa yaqulur rasikhuna. Minimum ini adalah khobar ahad yang menentukan makna wawu itu apa. Wa akhraja Abi Dawud fil Masahif min tariqil A'mash qala fi qiraati Ibnu Mas'ud wa in ta'wilahu illa indallah warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bi. So, tengok. Ini lebih jelas lagi. Wa in ta'wilahu illa indallah. Yakni illa ba'da in itu menunjukkan hasr, Tuan Azmi.
yakni takwilnya hanya untuk Allah. Yang mengetahui hanya Allah. Adapun warrasikhuna fil ilm mengatakan apa? Amanna bihi. Wa akhraja Syaikhan wa ghairuhu ma'na Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Ini akan sebutkan beberapa hadis yang Sayyid Muhammad ingin menunjukkan bahwasanya wawunya ini bukan wawul atof tapi wawul ibtida. Di antaranya adalah hadits Syaikhan. Siapa itu Syaikhan? Siapa? Nawawi Rafi. Iya, salah, bukan itu. Syaikhan adalah Bukhari wal Muslim. Kalau Syaikhan di dalam hadis namanya Bukhari wal Muslim. Nawawi Rafi itu kalau ada di dalam fikih Syafi'i. Wa akhraja Syaikhan. Dua syekh mengeluarkan. Maknanya siapa? Bukhari wa Muslim. Ini masalah hadis ini, bukan masalah fikih. Wa akhraja Syaikhan. Kalau dalam kitab-kitab hadis, wa hadzal hadis muttafaqun alaihi. Apa muttafaqun alaihi? Bukhari wa Muslim. Anda kalau tak tahu, malu sikit lah. Orang tablik Anda ini. Belajar hadis. Ini basic je. Radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah huwallazi anzala 'alaikal kitab illa qaulihi ulul wa may yadhakkaru illa ulul albab qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, beliau mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharhum. Bilang tengok. Wahai Aisyah, kalau engkau mendapati orang yang terus-terusan mengikuti mutasyabih, merekalah yang disebutkan oleh, yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini. Maka hati-hati. Loh, kalau seumpamanya rasikhuna fil ilm itu mengetahui mutasyabih dan mereka mengikutinya, mereka juga termasuk yang diancam oleh Nabi, yang dihati-hatikan, yang orang ini tak oke loh. Macam mana rasikhuna fil ilm tak oke. Aywa. Wa akhraja Tabrani fil Kabir an Abi Malik Al-Asy'ari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la akhafu ala ummati illa thalas khilal. Dibilang di dalam hadis Tabrani, di dalam Fil Kabir. Apa itu Kabir? Imam Tabrani mempunyai mu'jam, mata silap 3, Mu'jamul Kabir wal Wasat was Shaghir. Dalam Mu'jam Kabir, beliau mengatakan bahwasanya ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la akhafu ala ummati illa thalatha khilal. Aku tak takut atas umatku kecuali 3 hal. Apa yang pertama? An yakthura lahumul mal fayatahasadu fayaktatilu. Dibilang, aku takut umatku itu banyak uangnya. Akhirnya saling hasut, saling bunuh. Kenapa? Berebut uang. Dan terjadi sekarang. Anda kira perang-perang Yaman, Saudi serang Yaman itu apa? Semuanya itu nak rebut minyak. Rata-rata perang yang ada di dunia ini tentang apa? Harta. Nak berebut apa? Harta. Nak berebut uang, nak berebut minyak. Semuanya itu harta aja. Wa an yaftaha lahumul kitab fayakhudhuhul mu'min yabtaghi ta'wilahu wa la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dibilang, dan yang aku takutkan yang kedua adalah mereka itu dibukakan kitab. Maknanya mereka bisa membaca kitab, kemudian mereka sengaja cari-cari ayat-ayat yang mutasyabih. Mereka nak tahu takwilnya, padahal tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Adapun orang-orang yang rasikh fil ilm, orang-orang yang kuat ilmunya, yang mengakar, yang sangat banyak ilmunya, mereka itu mengatakan apa? Kullun min indi rabbina. Dan wama yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak akan ada yang sadar pasal ini kecuali ulul albab, ulul uqul, yang mempunyai akal yang salim. Wa an yarau dza ilmihim fayudayyi'uhu wa la yubalu bihi. Dibilang dan yang ketiga adalah umatku itu, boleh besarkan sedikit, umatku itu anunya apa? Fan-nya aja anda besarkan.
Yang ketiga adalah seseorang itu melihat di umatku seorang yang alim. Tahu dia orang alim tapi tak dipakai. Yudhayyuhu wala yubalu bihi. Tak dianggap, alah ini orang agama. Terjadi tak sekarang? Banyak terjadi kan. Alah ini orang agama. Dibilang jualan kulhu. Ini jualan apa? Jualan kulhu aja. Rasul sudah tahu. Fahadhil ahadits wal athar tadullu ala annal mutasyabih mimma la ya'lamuhu illallah wa annal khawda fihi madmum. Dibilang hadis-hadis ini dan asar-asar ini menunjukkan bahwasanya mutasyabih itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan al-khawd, khawd ini maknanya Anda masuk ke situ, menyelam di situ, di dalam makna-makna mutasyabih itu apa? Madmum. Tak oke. Al-hikmah fi wurudil mutasyabih fil Quran. Dibilang apa sih hikmah adanya mutasyabih? Yang pertama sudah saya sebutkan ya, di sini tak ada. Apa itu? Ibtila. Memang ujian. Ujian, yakni, kenapa kok Allah menguji manusia? Seronok sangat Anda masuk surga, macam-macam itu aja ya. Seronok sangat, hidup, mati masuk surga, seronok sangat. Karena ada ujian, karena ada ujian. Dibilang hikmah adanya Al-Quran, hikmah adanya mutasyabih, macam hikmah adanya Rasul, ujian. Anda jangan kira Rasul itu hanya nikmat, ujian Rasul itu. Yang pertama adalah apa? Ujian. Tapi yang namanya ujian, Allah sudah sebutkan caranya. Sebutkan apa? Caranya. Ini adalah ujian, caranya macam ini. Kalau Anda buat cara ini, Anda akan boleh settlekan pasal ini. Orang yang ikut lulus, yang tak ikut tak lulus. Ini adalah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua disebutkan oleh Sayyid Muhammad bahwasanya ini untuk menunjukkan manusia itu ada yang tak dia tahu. Sengaja oleh Allah disebutkan mutasyabih agar manusia itu tak terlampau sombong. Kaya, semua dia punya, tak pernah sakit. Akhirnya dia jadi apa? Mengaku Tuhan. Kenapa ya? Saya ini lebih hebat daripada orang-orang di sekitar saya. Maknanya saya ini adalah apa? Tuhan. Ayo. Jayyid jiddan. Al-hikmah fi wurudil mutasyabih fil Qur'an wa qad asyara ba'duhum ila hikmati wujudil mutasyabih fil Qur'an ma'al ajzi an ma'rifatihi faqala al-aqlu mubtala bi'tiqadi haqiyatil mutasyabih kabtila'il badan bi ada'il ibadah. Dibilang sebagian ulama itu menyebutkan tentang hikmah adanya mutasyabih di Al-Qur'an dan dengan ketidaktahuan, tak terlampau dingin nggak? Anda? Oke, ada masalah? Tuan Nazmi, tak ada masalah? Kalau tak boleh kecilkan fan-nya, tak ada masalah. Dibilang, apa hikmahnya ada mutasyabih, tapi tak diketahui maknanya. Padahal itu ada di dalam Al-Quran. Paham ya? Kan pelik kan? Al-Quran itu bayanun linnas. Tapi ada mutasyabih di situ. Dibilang apa? Akal ini mubtala. Mubtala ini memang diuji untuk meyakini bahwasanya ini daripada Allah walaupun Anda tidak mengetahui maknanya. Tidak mengetahui apa? Tidak ketahui maknanya. Seperti badan disuruh untuk beribadah walaupun tidak tahu apa manfaatnya. Anda tahu apa manfaatnya sholat? Anda tahu apa manfaatnya rukuk? Tapi Anda kena buat kan? Kalau Anda tak buat, Anda berdosa. Kenapa? Itu sudah ujian. Itu sudah apa? Ujian. Kalau Anda buat, Anda selamat. Anda tak buat, Anda tak selamat. Akal pun macam itu. Anda kena yakin pada adanya mutasyabih. Kalau Anda yakin, Anda selamat. Anda tak yakin, Anda tak selamat. Semua ada ujian masing-masing. Seperti kal hakim idza sannafa kitaban ajmala fi ahyanan liyakuna maudhi'a khudu'il muta'allim li ustadi. Betul, Suf. Sebagian ustadz hakim yang bijaksana itu ketika mengarang kitab, satu tempat itu dia elokkan. Jadi level bab ini tak semacam bab-bab yang lainnya. Agar orang yang baca tunduk. Memang ustadzku ini bukan orang biasa. Tengok bab ini. Saya pun nak faham susah. Wakal malik yattakhidhu alamatan yamtazu biha man yutli'uhu ala sirrih. Begitu pula Malik itu buat satu tanda untuk ditandai
Ini adalah rahasiaku. Jangan sampai ada yang tahu. Jangan sampai ada yang tahu. Jahit. Wakila laulam yubtalal aklu alladhi huwa ashraful badan lastamarral alim fi ubhatil ilim ala tamarrud. Dibilang, kalau seumpamanya akal ini tidak diuji dengan ayat mutasyabih, niscaya orang alim ini akan memberontak karena dia merasa dia mengetahui apa? Segalanya. Memang diberi hal yang tidak dia ketahui, biar dia itu sadar bahwasanya sepandai-pandainya aku akan ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Fabidzalika yasta'nisu ila tadallul bi'izzil ubudiyah. Dibilang, dan dengan itu akhirnya dia itu ridho dengan kemuliaan menjadi hamba. Kalau semua dia tahu, dia tak nak menjadi hamba, dia nak jadi Tuhan, alimul ghaibi wasyahadah nanti akhirnya orang itu. Wal mutasyabih huwa maudi'u khudu'il uqul li bari'ihim istislaman wa i'tirafan bikusuriha. Dibilang, dan mutasyabih itulah tempat di mana orang-orang alim itu tunduk dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka yakin dan mereka sadar mereka tidak akan mampu untuk mengetahui apa hakikat daripada apa mutasyabih. Wa fi khatmil ayah biqaulihi ta'ala wa ma yadzakkaru illa ulul albab ta'ridun bizaikin wa madhun lirrasikhin. Dibilang, di dalam akhir ayat Allah mengatakan, dan tidak ada yang akan mengikuti stylenya yang aku berikan untuk handle mutasyabih dan muhkam dengan cara Anda itu tidak cakap pasal mutasyabih dan Anda mengatakan amanna kullun min indi rabbina, atau Anda mengembalikan mutasyabih ke muhkam. Orang yang buat macam itu hanya ulul albab. Adapun zaigin, orang-orang yang ada di dalam hatinya itu problem, dia tak akan buat macam itu. So, ini adalah takrid sindiran kepada orang yang zaigin. Zaig ini orang yang zaig ini yang tidak menempuh jalan yang semestinya. Itu namanya apa? Zaig, yang melenceng daripada jalan yang lurus. Dan itu juga adalah pujian untuk orang-orang yang rasikhin, yakni man lam yatadzakkar wa yata'id yukhalifu hawahu falaysa min ulil uqul, yakni orang-orang yang tidak yatadzakkar, yang tidak ambil ibrah di dalam apa yang dikatakan oleh Allah, itu tidak dikatakan dia itu orang yang mempunyai akal. So, tengok, akal ini pujian tahu. Jadi kalau Anda punya akal, Anda akan ikut apa yang saya katakan kan? Karena itu tak ada ibrah orang-orang itu nak hina akal, nak hina apa. Dibilang kalau Anda, Allah puji-puji, Sof. Bahkan kalau Anda itu hina akal, saya takut mungkin Anda akan dosa besar. Karena Anda menghina apa yang Allah puji. Apa yang Allah puji. Wa min thamma qala ar-rasikhun rabbana la tuzigh qulubana ila akhiril ayat. Dibilang rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana ila akhirih. Fa khada'u li bari'ihim listinzalil ilm alladunni ba'da anista'adu bihi minazaygin nafsani. Dibilang, maka mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka ingin mereka mengetahui, mereka sadar tentang rendahnya ilmu mereka, dan setelah mereka itu ista'adhu bihi minazaygin nafsai, setelah mereka itu meminta perlindungan daripada azzaygh, melencengnya jiwa ini daripada jalan yang benar. Wa idza alimta annal khawda fil mutasyabih madmumun fala budda min tahdidil mutasyabih wa huwal aula liya'lamal madmum fayujtanab walidzalika qala al-Khattabi al-mutasyabih al-adur. Yang dibilang, kalau Anda sudah mengetahui bahwasanya masuk ke dalam mutasyabih itu perkara yang tak oke, maka kita kena mengetahui apa itu mutasyabih, walaupun mutasyabih itu perkara yang tak oke, agar kita boleh hindari. Jangan kita cakap mutasyabih tak oke, tapi kita tak tahu apa itu mutasyabih. Bukan kita tahu mutasyabih akan kita lakukan, tak macam itu. Kita tahu ini mutasyabih agar kita bisa hindari. Karena itu Khattabi mengatakan bahwasanya mutasyabih itu ada dua. Yang pertama adalah ma idza rudda ilal muhkam wa tabarabihi urifa ma'nahu. Dibilang adalah yang pertama adalah
mutasyabih yang kalau maknanya itu dikembalikan ke muhkam, mutasyabih ini akan diketahui. Dan yang kedua adalah yang tidak ada referensinya. Yang kedua adalah mala sabila alal wukuf ilal wukuf ala hakikatihi. Yang tidak ada sabil, yang tidak ada jalan untuk mengetahui apa hakikat daripada mutasyabih ini. Yang pertama kan, Anda bisa mengetahui mutasyabih ini dengan cara apa? Mengembalikan ke muhkam. Yang kedua, Anda kembalikan ke muhkam, Anda tak akan tahu. Contohnya apa? Wa huwa alladzi yattabi'uhu ahlu zaik. Mungkin contohnya adalah ayatul awailu suwar, alif lam mim shad. Itu nak dikembalikan kemana? Untuk mengetahui alif lam mim, Anda nak rujuk ke ayat yang mana? Anda tak akan tahu. Nah, di sini saya tak setuju dengan Sayyid Muhammad bahwasanya yang kedua ini adalah yang diikuti oleh ahlu zaik. Tak itu. Yang diikuti oleh ahlu zaik adalah yang pertama, bukan yang kedua. Kalau yang kedua, saya kira dorornya, bahayanya tak sebahaya yang pertama. Jadi ada ayat-ayat mutasyabih yang kalau Anda rujuk kepada muhkam, Anda akan mengetahui maknanya. Nah, ini kalau orang-orang yang ahlu zaik ikut mutasyabih ini dan dia tidak mengembalikan kepada muhkam, ini problem. Dan yang terjadi dalam Wahabi yang ini sekarang. Wahabi tak problem dalam alif lam mim, tak problem dalam alif lam mim shad, kaf ha ya in shad, tak problem. Yang problem dalam yad, istiwa, wajah, dan itu adalah macam mutasyabih dari macam yang pertama. Wallahu a'lam. Ini pendapat saya ya nih. Di sini saya tak setuju dengan Sayyid Muhammad. Wa huwa alladzi yattabi'uhu ahlu zaik fayatlubuna ta'wilahu wa la yablughuna kunhu fayartabuna fihi fayaftatinun. Karena mereka nak tahu apa makna alif lam mim dan mereka tak akan sampai maknanya, akhirnya mereka itu terfitnah dengan itu. Maka kenapa macam ini? Quran ini macam mana tak bisa, tidak diketahui maknanya. Ayatus sifat minal mutasyabih ayatus sifat. Ayatus sifat ini wallahu a'lam menurut saya dari mutasyabih yang macam pertama, bukan macam yang kedua. Makna macam pertama kalau dikembalikan kepada muhkam akan diketahui maknanya. Nahwu qaulihi ta'ala fa innaka bi ayunina ar-rahmanu 'alal arsyistawa kullu syai'in halikun illa wajhah wa yabqa wajhu rabbika uritusna'a 'ala aini yadullah fawqa aydihim was samawati matwiyatun bi yaminih wal ibnil Luban fiha tasnifun mufrad. Dibilang ini adalah ayat-ayat sifat wajah, ayun, dan Ibn Luban mempunyai karangan yang khas pasal ini. Wa jumhuru ahli sunnah wallahu a'lam, mungkin Sayyid Muhammad ini termasuk ahlu tafwid ya nih. Dari thariqah itu apa? Tafwid. Syekh Said guru saya tengok lebih ke thariqah itu apa? Takwil. Thariqah itu takwil. Wallahu a'lam, saya lebih condong ke thariqah guru saya ya, yaitu Syekh Said Foda ya. Karena dengan thariqah takwil itu memang dia sedikit susah dan berbahaya. Tapi dengan itu kita bisa menjawab iskal-iskal dengan apa? Wahabi. Semua punya istimewa masing-masing. Wa jumhuru ahli sunnah minhum musalafu ahlul hadis alal iman biha wa tafwidu makna hal murad minha ilallah. Majoriti ahli sunnah di dalam ayat-ayat sifat ini tafwid je. Maknanya apa yang hakiki terpulang kepada Allah. Yang penting yad itu bukan tangan. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Karena itu kan selama ada penafian dia itu bukan jarihah, tafwid pun dikatakan takwilun ijmali. Karena di situ bukan tak tahu apa-apa, bukan semacam itu. Yad itu dia bukan tangan. Oke, dia bukan tangan, tapi apa? Wallahu a'lam. Kalau takwil dia bukan taman, tapi dia kudroh. Suf tengok. Ada ta'yin spesifik, ada persisi di situ maknanya. Ayo, Bang. Wala nufassiruha ma'a tanzihina lahu an haqiqati al-mutabadarah ila dhihin al-ma'rufah min dhirabat. Hadha huwa ainut tafwid. Kita tidak mentafsirkannya, tapi kita juga mensucikannya daripada hakikat al-mutabadirah. Ketika kita katakan yad al-mutabadirah itu adalah tangan,
kita tanzihkan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga tidak mentafsirkannya apa maknanya. Syekh Said macam sikit komplain pasal ini, bahwasanya iyat itu Anda kena tengok dia itu zahir di dalam siyak, dalam konteks, atau lafadznya. Kadangkala satu lafadz ketika dia mufrad, maknanya bukan ketika dia dalam konteks, Tuhan. Anda ini kepala batu, maknanya batu ini apa? Keras kan? Oke. Kalau batu ini tiba-tiba saya cakap ke Anda batu, Anda akan paham apa? Anda cuma akan paham batu yang ada di luar itu kan. Tapi kalau saya cakap Anda ini kepala batu, beza maknanya. Karena itu kadang-kadang lafadz itu di dalam dia mufrad mempunyai makna, dan di dalam konteks mempunyai makna yang lain. Begitu pula kata-kata wajah ketika mufrad mempunyai makna, di dalam konteks mempunyai makna yang lain. Dan sebuah lafadz di dalam konteks mempunyai makna yang lain, itu adalah hakikoh. Itu adalah apa? Hakikoh. Maknanya al-majaz ma'al qarinah hakikoh. Syekh Said mempunyai banyak sekali karangan pasal ini, dan tulisan-tulisan Anda boleh tengok di internet, terutama di dalam kitabnya beliau, jelaskan di dalam Syarhul Kabir ala Thahawiyah, dan juga dalam kitabnya beliau Bayanu Qawaidil Quran wal Mutasyabih, Bayanu Qawaidil Quran fil Muhkam wal Mutasyabih. Wa dhaba ta'ifatun min ahli sunnah ila ta'wiliha bima yaliku bi jalalihi ta'ala wa kana imamul haramain yadhhabu ilaihi summa raja'a anhu. Dibilang ahli sunnah, beberapa ahli sunnah itu takwil, di antaranya adalah apa? Imamul Haramain. Tapi di akhir hayatnya Imam Haramain berubah daripada takwil ke tafwid, bahwa di dalam akidah apa? An-nidhamiyah. Alladzi nartadihi dinan wa nudinullaha bi. Apa? Kalau Imam Razi takwil semua. Wa qala musallah ala hadhihi tariqah madha sadrul ummah wa sadatuha. Dengan tariqah ini sadrul ummah wa sadatuha, yakni awal-awal ummah seperti tabi'in wa sahabat semuanya ala tariqatit tafwid. Wa iyyaha ikhtaraha a'immatul fuqaha wa qadatuha wa ilaiha da'a a'immatul hadis wa alamuhu wa la ahada bil mutakallimin min ashabina yastifu anha wa yabaha. Dibilang tidak ada satupun daripada mutakalimin yang tak setuju dengan tafwid. Memang tak ada satupun yang tak setuju. Mereka akan cakap thariqatut tafwid thariqun mu'tabar. Tapi apakah wajib ikut tafwid? Tak wajib. Di dalam ahli sunnah ada dua thariqah, satunya thariqah tafwid wa thariqah ta'wil. Dua-duanya thariqun qawi, akan tetapi ta'wil yahtaju ila ilmin aktsar, dan memang dia beresiko, tapi pada zaman sekarang untuk ilzam Wahabi memang kena thariqah apa? Ta'wil. Wa tawassata Ibnu Daqiqul Id faqala. Dia bilang sebagian ulama amik ta'wil, amik tafwid, ibdailul id, tengah-tengah. Tengok ayatnya macam mana. Kalau ayatnya itu memang mudah untuk difahami, beta takwil. Kalau susah untuk difahami, tafwid. Tengok qawaidul lughah. Beberapa lafadz di dalam konteksnya memang maknanya zahir di dalam sebuah makna. Beta kita takwilkan ke situ. Ayo. Wa tawassata Ibnu Daqiqil Id faqala in kana ta'wil qariban min lisanil arab la binkar au ba'idan tawaqqafna anhu. Dibilang kalau takwilnya itu jauh daripada bahasa, kita tak amik. Kalau dekat kita amik. Wa amanna bima'nahu alal wajhil ladzi urida bihi ma'atanzih. Dibilang kalau memang jauh, kita tak takwilkan, kita beriman, tapi jelas ada tanzih. Maknanya iman kita ketika yad wal wajh contohnya, dia bukan bagian tubuh. Tapi apa? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Qala wa makana ma'nahu min hadhil al-fadhahiran mafhuman min takhatubil arab qulna bihi min ghairi tawqifin kama fi qoulihi ta'ala ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Bilang kalau memang maknanya itu dekat di dalam lisanul arab seperti qoulihi ta'ala ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Kalau orang-orang nanti di akhirat, banyak orang kafir itu mengatakan bahwasanya ya Allah, aku menyesal terhadap hal-hal yang aku tak lakukan di dalam jambillah. Jam itu ini nih.
Apakah Allah punya ini? Ini lempeng namanya kalau dalam bahasa Indonesia. Lempeng. Apakah Allah punya lempeng? Jam itu lempeng ini. Dibilang jam di sini maknanya fi haqqillah. Jam ini apa? Haqqillah. Di sini ada sebuah penyesalan. Ya Allah, coba aku di dunia ini tak banyak melalaikan hak-haknya Allah. Maknanya kan sholat kan haknya Allah kan. Puasa haknya Allah. Kalau orang tak sholat, dia melalaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal mutasyabih. Oke. Wa minal mutasyabih awailu suwar wal mukhtar fiha aidan annaha minal asrar allati la ya'lamuha illallah. Ta'ala akhraja Ibnul Mundir wa ghairuhu an Sya'bi annahu su'ila an fawatihi suwar faqala inna likulli kitabin sirran wa inna sirra hadzal qur'ani fawatihi suwar. Dibilang dan di antara mutasyabih adalah awal-awal surat, surat. Dan juga pendapat yang terkuat dikatakan bahwasanya awal-awal suatu di antara yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari Ibn Mundir beliau mengatakan bahwasanya setiap kitab itu ada rahasianya, dan rahasia Quran adalah awailus suwar. Akan tetapi sebagian ulama masih tetap nak tahu apa makna awailus suwar. Wa khadha fi ma'naha akharun fa akhraja Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu min tariqi Abi Duha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fi qaulihi. Sebuah riwayat daripada Ibnu Abbas meriwayatkan makna alif lam mim. Apa alif lam mim? Anallahu a'lam. Anallahu a'lam. Wa fi qaulihi alif lam mim sad anallahu ufsil. Ufsil ini aku detailkan. Wa fi qaulihi alif lam ra anallahu ara. Anallahu ara. Anallahu ara. Yani Anda boleh ame, Anda boleh tak ame. Inilah sikit-sikit tentang tentang muhkam wal mutasyabih. Ini bukan semua pembahasan tentang muhkam wal mutasyabih ya, tapi ini adalah beberapa poin-poin penting di dalam bab muhkam wal mutasyabih. Kita baca sikit bab setelahnya, yaitu qaidatun fi muqaddamihi wa muakharihi. Apa muqaddam wal muakhar? Muqaddam wal muakhar ini adalah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lafadznya itu ada yang dikedepankan, yang seharusnya dia di belakang, atau dibelakangkan seharusnya didepankan. Lah kalau Anda tak letak di depan, kadangkala Anda itu salah paham. Tapi setelah Anda letak tempatnya itu Anda rubah, Anda menjadi paham. Itulah yang namanya muqaddam wal muakhar. Dan ini termasuk bab-bab yang susah. Wa huwa ma ashkala ma'nahu bihasabi dhahir falamma urifa qaidatun fi muqaddamihi wa muakharihi wa huwa ma ashkala ma'nahu bihasabi dhahir falamma urifa annahu min babit taqdim wa ta'khir ittadhaha. Dibilang kalau Anda baca awal-awal ini maknanya pelik nih, tapi setelah tak ini sebenarnya lafadz ini di depan, di belakang, baru maknanya apa? Jelas. Wa huwa jadirun an yufada bit tasnif wa qad arada salaf lidzalika fi ayat. Dan ini seharusnya ada orang yang mengumpulkan muqaddam wal muakhar ini dalam satu karangan yang khas. Contohnya apa? Fa akhraja Ibnu Abi Hatim an Qatadah fi qoulihi ta'ala wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah ayyu'adzibahum biha fid dunya. Jangan ketika orang-orang sekarang kan yang banyak kaya kan orang-orang kafir kan. Orang-orang muslim banyak yang tak kaya. Ketika orang-orang muslim itu tengok macam itu kan mereka akan macam iri kan. Katanya Allah wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum fil hayati. Apa namanya? Innama yuridu Allahu ayyu'adzibahum fiha fid dunya. Jangan engkau suka, serono tengok hartanya orang kafir, tengok anak-anaknya orang kafir banyak comel-comel, Allah itu beri mereka harta, beri mereka anak untuk mengadab mereka di dunia. Macam itukah? Saya kira tak. Orang kafir ada harta, mereka semakin seronok. Ada anak, mereka semakin seronok. Maknanya ayat ini pelik. Ayat ini itsbatnya bahwasanya harta dan anak orang kafir itu untuk mengadab orang kafir di dunia. Tapi kenyataannya orang kafir kaya senang di dunia. Anaknya banyak, mereka pun juga senang. Akhirnya para ulama mengatakan
ini ayat ini ada yang seharusnya dikedepankan lafadznya. So, tengok. Qala hadza min taqdimil kalam yaqulu la tu'jibka amwaluhum wala auladuhum fil hayati dunya. Nah, ini baru benar. Fid dunyanya seharusnya di depan. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum fid dunya. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha. So, jangan engkau ini iri tengok orang kafir punya anak banyak dan punya harta banyak di dunia. Kenapa? Allah beri dia harta banyak, Allah beri dia nikmat banyak, agar nanti azabnya dia di akhirat itu besar. Jadi kalau orang Indonesia katanya dijor itu diberi banyak, nanti azabnya juga banyak. Semakin banyak hartanya dia, semakin banyak maksiatnya. Semakin banyak maksiatnya, semakin banyak azabnya, semacam itu. Karena harta dan anak itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Semakin banyak anaknya dan semakin banyak hartanya, maka semakin banyak pertanggungjawabannya di akhirat. Di dunia ini seharusnya setelah auladuhum. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum fid dunya. Kenapa? Karena innama yuridullah ayyu'adzibahum biha fil akhirah. Karena Allah menginginkan mereka itu diberi banyak anak dan banyak rezeki, agar mereka itu Allah boleh untuk mengadab mereka dengan seteruk-teruknya di akhirat kelak. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil akhirah. Wa akhraja anhu aidan fi qoulihi ta'ala walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Ini sebuah ayat macam ini, dibilang orang-orang dulu itu banyak yang mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul macam mana ya, macam biasa kan diejek. Allah nak besarkan hati Rasul. Engkau jangan takut. Allah itu boleh saja untuk hancurkan mereka semua. Untuk hancurkan mereka semua. Akan tetapi Allah sudah tulis di Lauhil Mahfud bahwasanya mereka akan hancur di waktu fulani. Kalau bukan karena Allah sudah tulis, niscaya mereka itu akan hancur. So, tengok. Laula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Maknanya itu tak benar. Maknanya itu tak boleh jelas. Tapi kalau Anda akhirkan lizaman, jelas. Laula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma lakana lizama. Dibilang kalau bukan Allah sudah tulis perkataannya di Lauhil Mahfud wa ajalun musamma, dan ajal yang sudah Allah tentukan, lakana lizama. Lizama ini maknanya kehancuran akan terus bersama mereka. Tapi karena Allah sudah tuliskan bila mereka nak mati, apa yang direbuat, Allah mengakhirkan kehancuran mereka. Lakana lizama itu setelah ajalun musamma. Qala hadza min taqdimil kalam yaqulu laula kalimatun wa ajalun musamma lakana lizama. Wa akhraja an Qatadah fi qoulihi ta'ala inni mutawaffika ilayya wa rafi'uka ilayya. Tengok katanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku yang akan mewafatkanmu dan aku yang akan mengangkatmu. Tengok. Nabi Isa itu mati kemudian diangkat, apa diangkat kemudian mati? Sekarang Nabi Isa ini masih hidup, apa tidak? Masih hidup kan? Maknanya Nabi Isa ini akan diangkat, nanti akan turun akhir zaman, kemudian mati. Yang mewafatkan Nabi Isa bukan orang Yahudi, tapi Allah. Nah, kalau kita tengok awal ayat ini mutawafika, Nabi Isa dimatikan oleh Allah, kemudian diangkat. Tak macam itu, terbalik ini. Biasa macam itu. Ini adalah Al-Quran. Qala hadza minal muqaddam wal muakhar ay rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Dibilang, engkau jangan takut, orang-orang Yahudi takkan bisa bunuh engkau, takkan bisa buat engkau wafat. Aku yang akan mencabut nyawamu.
dan akulah yang mengangkatmu. Ayo. Wa akhraja Ibnu Jarir an Ibni Zaidin fi qoulihi ta'ala walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lataba'tumu syaitan illa qalila. Seperti ini, tengok ya. Allah cakap, kalau bukan karena rahmatnya Allah dan fadlnya Allah, keutamaannya Allah, kalian semua itu akan ikut syaitan kecuali sikit. Jadi sikit ini tak perlu rahmat Allah. Faham tak Tuan Azmi? Kalau bukan karena rahmat Allah, kalian akan ikut setan kecuali sikit. Jadi sikit ini tak perlu rahmatnya Allah. Walaupun tak ada rahmat Allah, dia tak akan ikut setan. Kan tak oke maknanya Tuan Azmi. Kalau tak ada rahmat Allah, semua akan ikut setan, tak ada sikit. Oh, maknanya illa qalilan ini apa problemnya? Anda kena tengok awal ayatnya. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bihi. Terus apa? Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Ini ada sebuah cerita sababun nuzul hadhil ayah itu orang-orang munafik di Madinah. Kalau Rasul itu mengutus saroya perang Sariyah, itu datang kan ada kabar kalah atau menang. Kalau kalah ada kabar, kalau menang kan dapat ghanimah kan. Lah, kabar itu kadang kala sampai kepada Nabi dan sampai kepada beberapa orang. Lah, kabar tentang kalah atau menang yang berhak mengumumkan itu kan hanya Rasul dahulu. Tapi ofisialnya Rasul kan, ofisialnya Rasul. Lah, belum ada kabar ofisial. Orang-orang munafik ini sudah gaduh. Kalau tentaranya Rasul ini kalah, mereka viralkan agar hatinya orang mukmin itu apa? Down. Kalau menang, agar mereka tentang kemenangan atau ketakutan. Ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Dibilang kalau engkau kembalikan kabar-kabar ini kepada Rasul dan orang-orang yang mempunyai kuasa, mereka akan bisa untuk istimbat. Ini diumumkan bila, bagaimana diumumkan. Kan semuanya punya cara kan? Punya cara. Nanti kabarnya benar tapi cara sampaikannya salah, susah nanti urusan. Caranya apa? Susah nanti ini urusan. Coba kalau dari awal corona ini salah kabar aja macam mana? Habis kan? Habis corona tuh tak ada apa-apa. Bismillah insyaallah. Dari awal sudah mungkin macam India nanti kita. Semua kabar biar yang mengumumkan bukan Anda. Ulil amri. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana nak buat, bukan Anta. Baru walaula fadlullah alaikum warahmatuhu lattaba'tumu syaitana illa qalila. Illa qalila ini istitsna kepada wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bihi illa qalila. Semacam itu. Kalau datang kabar tentang kalah atau menang, mereka menyebarkan. Yang tak menyebarkan sikit je. Lah, yang tak menyebarkan sikit je ini itu adalah orang-orang mukmin. Jadi kalau yang tahu sebelum halayak ramai adalah Rasul dan beberapa orang. Beberapa orang ini yang banyak adalah orang munafik dan orang mukmin. Orang munafik ketika tahu kabar ini belum Rasulullah official menyebarkan, mereka sebarkan dulu. Orang mukmin tunggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata-kata illa qalila itu di awal ayat istitsna untuk qaulihi adza'u bih. Karena itu kan qala hadhil ayah muqaddamatun wa muakhkhara innama hiya adza'u bihi illa qalilan minhum. Jadi yang sebarkan itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang mukmin illa qalilan, kecuali sedikit daripada orang-orang mukmin. Daripada yang menyebarkan itu orang-orang mukmin tak menyebarkan. Yang menyebarkan hanya orang-orang apa? Munafik. Walau la fadlullah alaikum warahmatuhu lam yanju qalilun wala katsir. Kalau tak ada rahmat daripada Allah, kalian semua akan ikut setan. Semuanya, tak banyak tak sedikit, semuanya. Inilah tentang muqaddam wal muakhir.
Dengan ini selesai sudah kelas hari ini, insya Allah yang akan datang kita akan masuk ke al-amwal wal khas. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.